tidak sebagai Sukunto, keenam Maika sebagai Fatmawati, ketujuh Cantika sebagai Haldol Saleh, delapan Syamil sebagai Subarjo, sembilan Fadlan sebagai Darwis, 10 Aska sebagai Hatta. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 14 Agustus 1940, Jepang masyarakat sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Dia segera menginformasikan peristiwa tersebut kepada golongan muda. Great Britain, Russia, and China will be represented by high-ranking officers. Meantime, the Allied armed forces have been ordered to suspend offensive action. The proclamation of VJ Day must await upon the formal signing of the surrender terms by Japan. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya membawakan kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya mendengarkan langsung dari radio BBC. Jika yang dikatakan yang benar, lebih baik mari kita laksanakan langsung. Ayo, mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Haldol Saleh mengadakan rapat di gedung Mobiologi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia akan terjadi kerusuhan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh BPKI. Kenapa Anda berpikir seperti itu? Karena BPKI adalah badan bantuan dari Jepang. Kita tidak ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak segala hadiah dari Jepang. Kita akan menyusun proklamasi sendiri. Anda katakan benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang selalu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu Darwis, Rikana, dan saya segera pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan menyuruh pemuda lain untuk melakukan Jepang. Kalau begitu, kami pamit dulu. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, dan Rikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud
kemerdekaan ini? Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Bukan, kita tidak mau gegabah. Baiklah, kami pamit dulu. Karena masing-masing mempunyai pendapatannya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda terlihat terangkat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Bung Hatta tidak memilih tujuan kita, apalagi tidak mempercayai berita ini. Ini saja. Saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita singkam saja ke Jakarta. Tapi saya dengar mereka mau dibawa kemana? Benar, saya setuju. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta merenges Depok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bung, ayo ke saya. Apa itu? Apa ini maksudnya? Cari, ada apa ini? Tidak tahu Bung, saya tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Subarjo bertanya kepada Wigana dari golongan muda. Kira-kira mana Bung Karno dan Bung Hatta? Lebih baik saya tanyakan kepada mereka. Assalamualaikum. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Tidak tahu kamu. Saya tidak mungkin kalian menemukan tokoh nasional tersebut. Tidak mungkin di mana. Kami sudah mencoba meyakinkan kalian sedang tidak setuju. Percayalah, pukul 12 jika mereka tidak mau proklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka jawab saya tanya. Baiklah, mari kita sekarang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang menekan Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda tersebut bertindak gegabah. Terus, setelah kalian bertindak gegabah, saya pikir aku akan setuju dengan perbuatan kalian. Kalian belum menghina aku dan Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi, jika kalian menginginkan kemerdekaan negara Indonesia, bawa mereka juga. Tapi jika kalian dengar pendapat yang mengenai peta, Bung, bawa mereka juga. Satu hal yang harus kalian tahu, satu orang bodoh tidak akan cukup untuk menghina mereka. Bawa mereka kepada sekarang juga. Pada pukul 17.30, Subarjo yang ditemani oleh Wigana tiba di Rengas Depok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Hatta, Subarjo, bagaimana kondisi Jakarta ini? tidak ada apa-apa di Jakarta. Tidak ada evaluasi apa. Berarti kita menggunakan satu hari dengan sia-sia. Negara yang penting. Radio menyiarkan bahwa Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Saya benar-benar baiklah. Kalau gitu, mari ke Jakarta. Baik Bung, sekarang juga. Ayo Bung, segera kita pastikan kemerdekaan. Setelah